Halo semuanya, selamat datang kembali di Cek Fakta Channel yang membahas fakta-fakta menarik dari dunia olahraga dengan analisis yang tajam dan data yang akurat. Di video kali ini, kita akan membahas satu pertanyaan penting yang mungkin pernah muncul di kepala para pecinta sepak bola. Kenapa klub kecil hampir mustahil menjuarai Liga Champions? Dan lebih jauh lagi, apakah format baru UEFA justru semakin menyulitkan mereka? Sekilas, sepak bola sering digambarkan sebagai olahraga yang penuh kejutan. Siapapun bisa menang, bola itu bundar, dan klub kecil bisa saja mengalahkan klub besar. Tapi kenyataannya, jika kita melihat turnamen paling elit di Eropa yakni UEFA Champions League, fakta menunjukkan hal yang sangat berbeda. Hampir setiap tahun, trofi si kuping besar hanya berputar di antara klub-klub yang sama Real Madrid, Bayern Munich, Barcelona, Liverpool, Chelsea, dan dalam beberapa tahun terakhir, Manchester City. Pertanyaannya, kenapa hampir tidak ada klub kecil yang bisa benar-benar menembus dominasi tersebut? Padahal dalam beberapa musim terakhir, kita sempat melihat beberapa kisah mengejutkan. Seperti Monaco 2004, Porto 2004, Ajax 2019, dan Villarreal 2022 yang mampu melangkah jauh ke semifinal bahkan final. Tapi pada akhirnya, mereka tetap tidak mampu menyentuh trofi juara. Apakah ini sekadar masalah taktik? Apakah soal keberuntungan? Atau sebenarnya, sistem Liga Champions memang dirancang agar hanya klub kaya yang bisa juara? Mari kita bahas pelan-pelan. Kita mulai dari faktor paling fundamental dalam sepak bola modern yaitu uang. Sebelum membahas taktik, kualitas pemain, atau keberanian pelatih, ada satu hal yang tidak bisa dipungkiri. Liga Champions adalah kompetisi finansial sebelum menjadi kompetisi sepak bola. Untuk bisa bertahan di level tertinggi Eropa, klub membutuhkan skuad dalam, rotasi berkualitas, infrastruktur top, dan staf pelatih lengkap. Semua itu membutuhkan uang bukan sedikit, tapi sangat banyak. Mari kita lihat data sederhana. Untuk musim 202 Maret tahun 2024, Manchester City memiliki total biaya gaji pemain lebih dari 350 juta euro per tahun. Sementara klub seperti RB Leipzig atau Atlante, dua tim yang sering dianggap sebagai kuda hitam, hanya memiliki gaji tahunan sekitar 70-90 juta euro. Itu artinya, selisih pengeluaran gaji mereka bisa mencapai 3 hingga 5 kali lipat. Dan dalam sepak bola modern, uang yang besar bukan hanya membuat tim bisa membeli pemain mahal, tetapi juga membuat mereka bisa menyimpan pemain cadangan yang kualitasnya setara pemain inti klub kecil. Cadangan Manchester City bisa jadi lebih mahal dan lebih berkualitas daripada pemain inti klub seperti Club Brugge atau Copenhagen. Jadi, bagaimana mungkin klub kecil bisa bersaing selama satu musim penuh menghadapi tekanan jadwal, cedera pemain, dan rotasi? Mereka mungkin bisa menang sekali atau 2 kali dalam satu pertandingan kejutan. Tapi untuk menjadi juara Liga Champions, mereka harus melewati 7 hingga 13 pertandingan berat menghadapi tim besar. Dan itu membawa kita ke poin berikutnya. Dalam sepak bola, kejutan bisa terjadi dalam satu pertandingan, tapi sangat jarang terjadi berulang kali dalam satu turnamen. Misalnya, Villarreal bisa saja mengalahkan Bayern Munich dalam satu pertandingan tertentu. Tapi apakah mereka bisa melakukannya lagi jika bertemu 4 kali berturut-turut? Kemungkinan besar tidak. Salah satu contoh paling jelas adalah Ajax ke 2019. Mereka berhasil mengalahkan Real Madrid dan Juventus berturut-turut, tampil luar biasa dengan gaya permainan menyerang yang agresif. Tapi pada akhirnya, mereka kalah dramatis dari Tottenham di semifinal hanya karena satu momen kecil. Dan di musim berikutnya, sebagian besar pemain mereka dijual sehingga momentum itu langsung hilang. Ini menunjukkan satu hal. Klub kecil bisa mengejutkan, tapi mereka tidak punya kestabilan jangka panjang untuk menjadi juara. Mereka tidak punya kekuatan finansial untuk mempertahankan skuad terbaik mereka selama beberapa musim. Faktor berikutnya yang membuat klub kecil sulit juara adalah aturan finansial yang secara tidak langsung melindungi klub besar. Aturan Financial Fair Play (FFP) yang dibuat oleh UEFA bertujuan untuk mencegah klub memiliki utang besar dan membatasi pengeluaran mereka. Tapi dalam prakteknya, aturan ini justru membuat klub kecil tidak bisa melakukan investasi besar-besaran untuk mengejar ketertinggalan.
Misalnya, jika klub seperti Atalanta ingin membeli 5 pemain bintang sekaligus demi bersaing dengan Manchester City, mereka akan terbentur aturan FFP. Tapi klub besar seperti City, PSG, atau Bayern sudah punya pemasukan sponsor besar sehingga mereka bisa membelanjakan lebih banyak tanpa masalah. Akhirnya, selisih kekuatan tidak pernah benar-benar mengecil, malah makin lebar. Dan jika semua ini belum cukup, bersiaplah. Karena format baru Liga Champions mulai musim 202 April tahun 2025 akan membuat situasi semakin sulit untuk klub kecil. Mulai musim depan, Liga Champions tidak lagi menggunakan sistem babak penyisihan grup 6 pertandingan. Sebagai gantinya, akan ada sistem Liga Swiss di mana setiap tim akan memainkan 8 pertandingan melawan lawan berbeda dari berbagai pot berbeda. Lalu 16 tim teratas akan lolos ke fase gugur. Sekilas, format ini terlihat lebih menarik dan lebih kompetitif. Tapi jika kita lihat lebih dalam, format ini justru menguntungkan klub besar. Kenapa? Karena dalam format lama, klub kecil bisa lolos dari fase grup hanya dengan bermodal keberuntungan undian dan menang 2-3 pertandingan. Tapi dalam format baru, mereka harus menghadapi lawan yang lebih beragam dan lebih berat. Artinya, kemungkinan mereka lolos semakin kecil. Lebih parah lagi, UEFA juga memberikan wildcard untuk klub-klub besar yang gagal lolos melalui liga domestik tapi memiliki koefisien UEFA tinggi. Ini secara tidak langsung memastikan bahwa klub seperti Manchester United atau Juventus masih bisa ikut Liga Champions meskipun finish di luar 4 besar di liga masing-masing. Dengan kata lain, UEFA sedang secara perlahan mengubah Liga Champions menjadi semi-liga tertutup tempat klub-klub elit tetap berada di puncak tanpa takut tersingkir. Dalam sepak bola modern, kejutan memang mungkin tapi juara itu soal konsistensi. Klub kecil mungkin bisa mengejutkan dalam satu pertandingan. Tapi untuk menjadi juara Liga Champions, mereka harus mengalahkan klub besar berkali-kali dalam satu musim. Dan dalam sistem kompetisi yang semakin menguntungkan klub kaya, harapan klub kecil semakin mengecil. Kelima, untuk memahami lebih dalam mengapa klub kecil sulit juara Liga Champions, mari kita bahas beberapa contoh nyata dari 2 dekade terakhir. Porto 2004 meski sudah lama, kisah Porto 2004 tetap relevan. Di bawah pelatih Jose Mourinho, Porto mampu mengalahkan Manchester United, lain Deportivo, hingga Monaco di final. Itu adalah contoh langkah klub non-elit yang berhasil menjuarai Liga Champions. Namun apa yang terjadi setelahnya? Hampir semua pemain kunci mereka Deco, Ricardo Carvalho, Paulo Ferreira dijual ke klub besar. Mourinho pun pindah ke Chelsea. Porto tidak mampu mempertahankan kejayaan itu. Dalam konteks modern, semakin sulit bagi klub kecil untuk mengulang cerita seperti Porto karena pasar transfer jauh lebih mahal dan persaingan finansial makin timpang. Monaco 2004 Monaco mencapai final dengan skuad penuh bakat muda seperti Ludovic Giuli, Patrice Evra, Jeremy Rosen, dan Fernando Morientes. Tapi lagi-lagi, setelah final itu, pemain mereka diborong klub besar. Monaco harus membangun ulang dari nol. Butuh waktu lebih dari 10 tahun bagi mereka untuk kembali tampil menonjol yaitu pada 2017 ketika Kylian Mbappé memimpin tim ke semifinal. Ajax 2019 Ajax adalah contoh paling modern dari bagaimana klub kecil bisa menggebrak Eropa. Dengan filosofi menyerang dan skuad muda, mereka mengalahkan Real Madrid dan Juventus. Tapi begitu musim berakhir, Frenkie de Jong pindah ke Barcelona, Matthijs de Ligt ke Juventus, Hakim Ziyech ke Chelsea, dan Van de Beek ke Manchester United. Tim itu bubar sebelum bisa membangun warisan juara. Villarreal 2022 Villarreal di bawah Unai Emery berhasil menyingkirkan Bayern Munich dan menembus semifinal. Tapi mereka tetap tidak punya kedalaman skuad. Saat melawan Liverpool, kualitas bangku cadangan sangat berbeda. Klub kecil seperti Villarreal bisa memberi kejutan sesaat, tapi sangat sulit bertahan hingga akhir. RB Leipzig dan Atalanta, dua klub ini sering disebut sebagai kuda hitam modern. Leipzig berhasil menembus semifinal pada 2020, sementara Atalanta menampilkan sepak bola menyerang atraktif dan nyaris ke semifinal di tahun yang sama. Namun keduanya sama-sama terbatas dalam hal finansial. Leipzig harus menjual bintang-bintangnya seperti Timo Werner, sementara Atalanta tidak punya kekuatan ekonomi untuk menahan pemain top mereka lebih dari 2 musim.
Kesamaan dari semua kisah ini adalah setiap kali klub kecil menembus Eropa, mereka segera kehilangan para bintang ke klub besar. Seperti hukum gravitasi, bakat terbaik akan selalu tertarik menuju klub kaya. Selain finansial, ada faktor psikologis yang sering luput dari pembahasan. Bermain di semifinal atau final Liga Champions membawa tekanan yang luar biasa. Klub besar seperti Real Madrid atau Bayern sudah terbiasa dengan atmosfer ini. Para pemain mereka sudah berulang kali merasakan panggung besar. Sebaliknya, pemain klub kecil sering mengalami gugup panggung. Ajax 2019, misalnya, sempat unggul 3-0 agregat melawan Tottenham. Tapi mereka gugup di menit-menit akhir dan akhirnya tersingkir. Villarreal 2022 pun tampil percaya diri di awal, tapi begitu Liverpool meningkatkan tempo, mentalitas mereka goyah. Pengalaman bermain di level tertinggi adalah mata uang berharga. Klub kecil hampir tidak pernah punya modal itu, dan pengalaman hanya bisa didapat dengan sering tampil di fase akhir, sesuatu yang sulit mereka capai. Klub besar bukan hanya punya uang dan pemain mahal, tetapi juga infrastruktur kelas dunia, pusat latihan modern, tim medis terbaik, ahli nutrisi, analis data, hingga jaringan scouting global. Semua ini memberikan keuntungan kompetitif yang tidak bisa diukur hanya dari skor pertandingan. Contoh nyata, ketika Manchester City harus kehilangan Kevin De Bruyne karena cedera, mereka masih bisa memainkan Bernardo Silva atau Ilkay Gundogan. Tapi ketika Atalanta kehilangan Jose Pili di 2020, performa tim langsung menurun drastis. Itu menunjukkan perbedaan mendasar dalam kedalaman dan dukungan struktural. Selain itu, budaya klub juga berperan besar. Klub besar sudah terbiasa dengan ekspektasi juara. Pemain datang ke Real Madrid atau Bayern dengan mental bahwa trofi adalah kewajiban. Sementara di klub kecil, pencapaian semifinal saja sudah dianggap luar biasa. Ekspektasi itu memengaruhi mentalitas di lapangan. Mari kita kembali ke format baru Liga Champions yang akan berlaku musim depan. Dengan 36 tim dan sistem Swiss, klub kecil harus memainkan lebih banyak laga melawan lawan lebih berat. Artinya, untuk lolos ke 16 besar saja, mereka membutuhkan kedalaman skuad dan konsistensi yang sebelumnya tidak diperlukan. Lebih parah lagi, adanya wildcard berdasarkan koefisien UEFA jelas memperkuat status quo. Klub-klub besar dengan sejarah panjang akan tetap dilindungi. Jika mereka gagal di liga domestik, mereka masih bisa lolos karena koefisien tinggi. Bagi klub kecil, kesempatan ini nyaris tidak ada. Secara praktis, UEFA memastikan bahwa Liga Champions akan selalu dipenuhi klub elite. Bagi penyelenggara, ini adalah cara menjaga rating televisi dan sponsor global. Tapi bagi romantisme sepak bola, ini mematikan mimpi klub kecil untuk mengulang keajaiban. Jika kita rangkum, ada beberapa alasan kenapa klub kecil hampir mustahil juara Liga Champions di era modern. Kesenjangan finansial gaji, transfer, dan kedalaman skuad sangat timpang. Konsistensi kompetisi juara butuh di atas 10 pertandingan berat, sulit bagi klub kecil mempertahankan performa. Aturan finansial UEFA FFP justru melindungi klub besar. Pasar transfer pemain bintang klub kecil selalu direbut klub kaya. Pengalaman dan mentalitas klub besar terbiasa dengan tekanan, klub kecil tidak. Infrastruktur fasilitas latihan, tim medis, analis data lebih canggih di klub elite. Format baru Liga Champions semakin menutup pintu kejutan. Dengan semua faktor ini, harapan klub kecil untuk juara hampir mustahil. Mereka bisa memberikan kejutan, menorehkan cerita indah, tapi untuk benar-benar mengangkat trofi, peluang itu makin lama makin tipis. Itulah analisis panjang kita mengenai mengapa klub kecil hampir mustahil juara Liga Champions. Apalagi dengan format baru UEFA yang makin menguntungkan klub kaya. Kisah seperti Porto 2004 atau Ajax 2019 mungkin masih bisa terjadi sesekali, tapi untuk benar-benar meraih trofi, itu ibarat melawan arus sistem yang sudah dibangun demi melindungi klub-klub elite. Apakah menurut Anda masih ada kesempatan bagi klub kecil untuk menembus dominasi Real Madrid, Bayern, atau Manchester City? Atau Liga Champions memang sudah menjadi liga tertutup untuk klub kaya? Silakan tulis pendapat Anda di kolom komentar. Jangan lupa dukung terus kanal ini dengan menekan tombol like, share,
dan subscribe agar Cek Faktaid bisa terus menghadirkan analisis mendalam dan fakta menarik seputar dunia olahraga. Sampai jumpa di video berikutnya.